أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada satu hal yang penting yang mesti saya antarkan pada pembahasan kita di malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi tinggi kepada setiap hamba-Nya yang terlahir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apresiasi ini salah satunya kemudian Allah wujudkan melalui dua hal utama. Hal pertama, Allah ajak setiap insan yang merasa beriman kepada Allah untuk membuktikan keimanannya. Sehingga dengan nanti pembuktian keimanan itu diketahui kesungguhannya dalam beriman kepada Allah, plus nanti akan diberikan kabar gembira dengan pertahanan keimanannya itu. Karena itulah kemudian segala jenis kalimat-kalimat iman dalam Al-Quran pada umumnya seringkali disandingkan dengan pembuktian keimanan dalam wujud amal saleh. Quran surah ke-103 misalnya, ketika Allah menyampaikan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kata iman disandingkan dengan amal saleh. Amal saleh ini disyariatkan kemudian disampaikan oleh Allah dan diperintahkan pada kita mengerjakannya, bukan sekedar menuntut kita ibadah, tapi sebagai pembuktian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap keyakinan itu akan bersanding dengan ujian. Itu sudah rumus termasuk dalam kehidupan dunia. Saya cinta kepadamu, yakin? Yakin. Apa buktinya? Saya akan menikahimu. Pernikahan itu bukti dari keyakinan pada sebuah cinta yang dirasakan. Anda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda beriman kepadanya, dan Allah menguji Anda, apa pembuktian iman Anda di hadapan saya, kata Allah. Maka Allah berikan kemudian ujian-ujian amal saleh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap orang mencintai bahkan sebelum pernikahan diuji dengan berbagai hal? Kadang-kadang batuk sedikit sudah datang, padahal yang dengar di Kalimantan yang batuk di Bandung. Bahkan tiket pun dibeli. Tak peduli berapa nilainya, yang penting saya bisa memastikan apakah batuknya batuk kerinduan atau batuk persoalan. Nah, teman-teman sekalian, sama ketika Allah menguji kita dengan amal saleh, itu pembuktian. Makanya orang-orang yang beriman ketika dipanggil dengan amal saleh, dia bersemangat karena di situ ada pertaruhan keimanannya. Saya benar nggak ya? Betul nggak keyakinan saya? Dan dia ingin buktikan di hadapan Allah, ya Allah saya betul-betul beriman. Apa buktinya? Ketika Allah turunkan amal-amal soleh tadi, maka dia respon cepat untuk mengerjakannya. Dan kata para ulama, pembuktian dalam merespon iman itulah penentuan kadar keimanan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cepat meresponnya, menunjukkan semakin kuat iman Anda. Semakin Anda biasa-biasa saja, kadar imannya juga standar. Maaf, semakin terlambat meresponnya atau malas, menunjukkan iman Anda lemah atau bahkan mengecil atau bahkan hilang dan berubah menjadi sisi yang lainnya. Karena itulah dirinci dalam Al-Quran detil amal saleh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan 4 misalnya sebagai kata iman pertama disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Rincian pertama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Setiap menemukan kalimat iman disandingkan dengan amal saleh sebagai pembuktian. Ada orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Dia buktikan keimanannya dengan apa? Wa yuqimunas shalah. Dia tunaikan salat. Jadi ketika Allah memanggil kita dan memerintahkan mengerjakan salat, sekali lagi Allah tidak butuh dengan salat kita, tapi kita yang butuh membuktikan dengan salat itu kita beriman atau tidak. Makanya perbedaan orang beriman dengan yang tidak itu pada amal solehnya. Kalau Anda mengaku beriman ketika dipanggil sholat, Anda akan buktikan, ya Allah saya betul-betul beriman. Bahkan ada orang yang saking ingin membuktikan, sebelum dipanggil dia sudah siap-siap. Adzan isyanya jam 7 lewat 1, 19 lewat 1. Kok bisa setengah 7 sudah nunggu di masjid? Dia ingin buktikan bahkan sebelum dipanggil, ini orang kuat imannya. Ada orang yang standar begitu dipanggil Allahu Akbar, dia datang. Saya ingin bedakan diri saya dengan yang belum beriman. Tapi ada persoalan-persoalan serius. Adzan berkumandang, belum tersentuh. Belum qomat. Sudah qomat, belum ada getaran. Masih ada waktu. Ini menunjukkan kadar keimanannya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang jadi persoalan, belum adzan sudah kuku lutus. Misalnya, kuku lutus itu bahasa apa? Bahasa Jepang sedikit ada improvisasi. Hidungmu lebih merdu daripada suara yang lain. Nah, itu persoalan itu. Contoh. Itu contoh saja, ya. Dan itu didoakan oleh kita supaya ada perubahan-perubahan kebaikan. Kalau ada saudara-saudari kita belum sampai pada level keimanan yang cukup baik, Anda doakan dan bantu dia kembali. Itu poinnya. Baik, kembalikan teman-teman sekalian. Jika Anda terus bersemangat seperti ini, semangat, maka Allah akan menurunkan apresiasi yang sangat indah. Ini bagian kedua yang kita harapkan. Dan perhatikan rumus untuk menerapkannya. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Orang-orang yang membuktikan keimanan dengan mempercepat dan mempertegas amal solehnya, itu langsung diberikan kabar gembira sebelum wafatnya. Dan dia tidak harus dalam suasana tegang, bahkan ketika mendengar bacaan-bacaan yang imam tadi kemudian membacakannya. Ada haru yang luar biasa, tapi ada kebahagiaan untuk menantikan janji Allah dengan peristiwa yang dimaksudkan. Perhatikan kalimatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Jadi dia belum meninggal, sudah dikasih kabar gembira. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Bagaimana kabar gembira itu bisa diraih? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yang dia membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh. Ingat, amilus salihat, dia perbanyak. Salat dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Puasa dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Baca Quran dia perbanyak. Menghafal Quran dia maksimalkan. Begitu diperbanyak. Kata Allah, saya berikan kabar gembira pada orang-orang itu. Anna lakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya sudah siapkan untuk mereka surga yang paling indah, yang mereka tidak pernah dapati dalam kehidupan di bumi. Kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan tidak seperti yang Anda imajinasikan. Kalau Anda imajinasikan sekarang, itu fiksi namanya. Kalau berbeda, itu fiktif namanya. Karena itu Nabi mengatakan tidak sesuai dengan imajinasi Anda, dan tidak sesuai dengan fiktif yang mungkin sebagian orang kemudian merekayasanya. Bukan, ini bukan fiktif, ini bukan fiksi, tapi sesuatu yang tidak bisa imajinasikan saat ini, dan Anda akan dapatkan lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Itu luar biasa. Bagaimana cara meraihnya? Amal saleh. Kerjakan ini, kerjakan itu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Ternyata teman-teman sekalian, ketika kita diminta mengerjakan amal soleh itu bukan sekedar pembuktian iman yang pertama tadi, tapi tiket itulah yang menentukan kita ke surga terindah kita. Itu tiket. Itu bekal dan tiket kita di situ. Makanya ketika dulu zaman-zaman Nabi SAW, zaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika disampaikan panggilan-panggilan amal soleh, itu mereka cepat menyambutnya karena tahu ini tiket saya ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tiket kita tuh sudah dibagikan. Siap-siap. Serbu masjid penuh. Silakan cek. Panggilan ayo jihad, tiket saya ditunda tuh. Ditunda saat ini, kemudian dihadirkan kemudian. Ketika ada panggilan, kejar. Infak, tiket saya. Sedekah, tiket saya. Jadi cara memahami amal soleh itu, para sahabat memahaminya bukan menjadi beban, bukan menjadi tuntutan. Ini pembuktian saya, dan tiket saya memang itu. Kalau nggak saya ambil sekarang, kapan saya mendapatinya? Coba Anda, walaupun ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, tapi jadi ironis. Tiket konser di Jakarta ditunggu bahkan dari Bandung. Yang datang artisnya dari Chicago, orang Chicago sudah siap-siap. Betul. Jutaan dibeli, macam waktunya belum tiba. Begitu tiket dibeli, artisnya nggak jadi datang. Anda bisa bayangkan. Dan dia tidak meraih apapun. Cuman berdiri lihat, gual-gial, gutak-gitak, gak ada apa-apa. Capek, makanan gak ada, snack gak dibagikan, pulang. Gak ada apa-apanya. Dan ketika kehidupan berakhir, tiket dia lupa. Yang penting dia tidak dapatkan tiketnya, yang tidak penting dia buru untuk mendapatinya. Makanya orang-orang yang ada iman dalam jiwanya, dia akan berburu. Oh, ini tiket saya nih, ini pembuktian saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dia meninggal, momen itu sangat ditunggu dalam kehidupannya. Ditunggu karena dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat menenangkan dalam jiwanya, dan surganya sudah diinformasikan bahkan dalam saat menjelang wafatnya. Lihat Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30-nya.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo pulang kepada Rabbmu yang telah menjanjikan kenikmatan untukmu. Engkau ridha dengan segala hal yang aku berikan. Aku ridha dengan amal yang telah engkau siapkan untuk pulang. Yuk jadi golongan hambaku yang telah lebih dulu mendahuluimu, dan bersiap-siaplah menempati surga yang aku janjikan kepadamu. Makanya ketika masuk ke alam kubur, mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat indah di dalamnya, sampai digambarkan oleh Quran, kalau dia bisa menginformasikan pada koleganya, dia akan keluar mengatakan, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau bisa, jangan lama-lama, di sini lebih enak, lebih nikmat. Cuman kalian belum merasakannya. Indah gambaran dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Nah, karena itu, gambaran para sahabat ketika mendapatkan kumpulan-kumpulan amal saleh, itu yang ada kebahagiaan. Karena disitulah bekal maksimal bisa diraih. Dan puncaknya, inilah yang mengantarkan pada pembahasan kita. Hari Senin, di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah, saat Nabi kurang lebih berada 2 tahun di Madinah, di bulan yang ke-8 di tahun yang kedua, turunlah kemudian satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, ditempatkan di surah yang kedua ayat 183. Quran surah kedua ayat 183. Dan indahnya ayat ini dibuka dengan kalimat iman. Hati-hati, setiap ada kalimat iman membuka ayat Al-Quran, informasinya menentukan kadar keimanan dan pembuktian kita di hadapan Allah, plus ada tiket yang akan diberikan pada kita untuk meraihnya, untuk memasuki surga terindah yang kita dambakan. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Kalimat iman dulu. Fokus ya. Lihat baik-baik. Saya tahan sampai sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Pakai huruf ya, pakai ayyuha untuk menegaskan, pakai alladzina, kemudian amanu. Ini disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Taukidnya disebutkan 150 kali. Ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Poinnya adalah, perhatikan baik-baik. Ya harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab ada 14 jenis huruf panggilan. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan selainnya. Tapi di Quran yang digunakan hanya satu. Hanya ya. Ya tidak digunakan dalam gramatikal bahasa Arab kecuali untuk memanggil objek manapun dalam 3 jarak utama. Mau dia dekat, mau dia menengah, mau dia jauh. Kalau dia dekat, boleh dipanggil dengan dia. Saya katakan, ya Ustaz Ramdan, wahai Ustaz Ramdan, dekat dengan saya. Saya katakan, ya Syekh Ahmad, ya Tuan Ahmad, agak menengah jaraknya dengan saya. Ya Syekh Ali, Tuan Ali di belakang, saya katakan, ya Pak Ali, jauh dari saya. Anda mau pakarkan menggunakan ya untuk yang dekat, untuk yang menengah, untuk yang jauh. Perhatikan, begitu indah kalimatnya. Hei, ya, Allah menggunakan ya. Siapa yang dipanggil? Alladzina. Untuk menunjuk sebuah kalangan tanpa batas. Kalau ada alladzina, Allah, itu artinya mencakup semua kalangan tanpa batas. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Sepanjang mereka baligh, lihat kalimatnya. Ya, saya panggil kalian semua. Alladzina, perhatikan. Alladzina, saya panggil tanpa batasan. Apa kemudian yang dipanggil? Nilai keimanannya. Amanu, kata para ulama, terutama ulama lughatul Quran yang mengkaji bahasa-bahasa Quran, ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan ada kalimat dan makna yang indah di dalamnya. Lihat kalimatnya. Iman disandingkan dengan huruf ya memanggil yang dekat, ya memanggil yang menengah, ya memanggil yang jauh. Ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan maknanya menjadi lebih indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang merasa punya iman. Saya tidak peduli dengan keadaan iman kalian sekarang. Mau iman kalian kuat sehingga kalian merasa dekat dengan saya?
Mau iman kalian menengah sehingga jarak kalian dengan saya standar-standar saja? Yang kuat sebelum adzan sudah datang, yang menengah saat adzan baru datang, atau kalian merasa jauh dari saya sehingga iman kalian lemah sampai dengan saat ini? Sudah qomat belum datang, sudah mau masuk waktu yang selanjutnya baru siap-siap. Saya tidak peduli. Saya akan turunkan kepada kalian satu jenis ibadah yang dengan ibadah itu iman yang kuat semakin menguat, yang menengah semakin mendekat, dan yang jauh semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik, apa ibadah itu? Ayyuha, ditekankan di sini, ini taukid namanya. Saya tekankan ya, saya tegaskan sekali lagi, ibadah ini akan mendekatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kutiba alaikumusiyam. Ibadah itu namanya puasa. Allah. Siap. Fokus. Makanya lihat pembuktian Allah. Di awal-awal puasa, Anda dipanggil dengan kalimat ini, ya pakai iman. Makanya begitu kewajibannya datang, dibuktikan langsung oleh Allah. Silahkan cek pada saat awal-awal Ramadan. Pemberian nilai keimanan begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kuat imannya sebelum Ramadan, yang ahli masjid, yang nggak pernah ke masjid pun, malam pertama, saf depan. Tapi bukan berarti kesimpulannya setiap saf depan, itu nggak pernah ke masjid sebelum Ramadan. Saf depan, belum pernah ke masjid ya. Siapa? Ustaz Adi. Oh, Masya Allah. Silahkan cek. Yang nggak pernah baca Al-Quran, misal jarang-jarang baca Al-Quran, itu malam-malam pertama bisa tadarusan Pak, karena diberikan. Hanya persoalannya, tidak semua orang yang mendapatkan nikmat-nikmat keimanan ini teman-teman mampu mempertahankannya. Sayang, di awal sudah diberikan, tapi di pertengahan kadang-kadang mulai terjadi satu hal yang tidak kemudian menyenangkan. Bahkan ironisnya hampir terjadi setiap masa puasa. Sering terjadi kemajuan. Silahkan cek. Saat pertama penuh, pertengahan maju. Sampai akhir tumbuh berguguran. Nah, ini persoalannya. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui. Saat ayat ini diturunkan, turunnya bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Sya'ban. Sya'ban bulan ke-7 atau ke-6? 8. Jangan kelamaan berpikir. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Dan keterlaluan kalau tidak tahu bulan Sya'ban bulan keberapa. Ramadan bulan keberapa? 9. Ini ke-8, ini ke-9. Fokus. Begitu ayat ini turun, semua bahagia. Semua gembira. Bahkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kenapa? Karena mereka mengetahui ketika dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada tiket surga yang sangat dinantikan. Ada surga yang dirindukan. Ada amalan yang harus dibuktikan. Dan dahsyatnya bulan puasa Ramadan ini itu mengumpulkan ibadah lebih daripada sebelum-sebelumnya. Silahkan cek. Sekarang kita sholat 5 waktu, malamnya bangun. Tapi bukankah saat Ramadan semua amalan sholat kita kumpulkan untuk dilakukan? Sekarang kita baca Al-Quran, bukankah saat Ramadan energi kita membaca semakin banyak dikerjakan? Sekarang kita infak, bukankah saat Ramadan infak kita bahkan yang tidak ada berusaha diada-adakan? Silahkan cek. Dan hebatnya, sekarang kita mengerjakan hal yang tidak disadari bahwa itu salah. Tapi saat Ramadan itu ditahan-tahan untuk tidak dikerjakan. Nah ketika terkumpul semua amal soleh ini, sholat diperbanyak, maaf teman-teman, baca Quran diperbanyak, sodakoh diperbanyak, maka semakin bahagia orang pada saat itu karena tiketnya dan bekalnya semakin diperbanyak dan dipercepat menuju surganya. Karena itulah tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Karena ada banyak hal yang cepat mengantarkan mereka ke surga. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan diperpanjang dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun ke belakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindukan itu.
Makanya silahkan cek, coba tes teman-teman di antara keluarga Anda. Sampaikan padanya, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah Ramadan sebulan lagi akan tiba. Kalau Anda dapati keceriaan dari wajah anggota keluarga, berbinar dan menantikan kerinduannya, Alhamdulillah, yuk kita siap-siap. Itu tandanya ada ahli surga di rumah Anda. Tapi kalau satu saja mengatakan, ya kok cepat amat ya, si amat aja nggak cepat-cepat, bisa. Ini menunjukkan Anda punya PR untuk bisa memberikan gambaran kebaikan pada anggota keluarga Anda dan untuk menggandengnya ke surga bersama-sama Anda. Paham sampai sini? Sadaqallahul azim.